enaknya aja. Yang maunya yang enak-enak saja. Sehingga kalau berbicara tentang tema kita, orang-orang yang pinginnya mau terima jadi, mau terima beres, tidak mau pusing-pusing. Tapi ada juga nih, kadangkala manusia pada umumnya sadar sama yang namanya cobaan. Aku percaya itu cobaan. Tapi kadangkala banyak manusia yang hidupnya enaknya aja. Mohon maaf, jangan salah paham. Ujian yang terbesar bagi manusia adalah ujian kenikmatan. Betapa banyak orang yang lulus ketika diuji dengan kemiskinan. Ujian penderitaan. Tapi banyak orang gagal dan tidak sadar diri. Bahkan menjadi sombong, congkak, ujub. Disebabkan diuji dengan kemampuan kelebihan. Ini hati-hati nih. Kalau sudah punya motor, tetaplah engkau naik sepeda dan jalan kaki. Kalau kau sudah punya mobil, jangan tinggalkan motormu. Tetaplah naik motor, naik sepeda, jalan kaki, sapa menyapa. Hati-hati loh, roda berputar. Karena ujian dalam kehidupan ini ada dua. Ujian penderitaan dan ujian kenikmatan. Makanya dua hal ini yang tidak bisa dilupakan. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka terimalah dengan ucapan syukur. Iya, tanda kesyukuran. Dan ketika kita diuji dengan penderitaan yang tidak menyenangkan, maka balaslah, lakukanlah dengan kesabaran. Mohon maaf, makanya ketika kita kehilangan, kembalikan kepada Allah lewat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf ibu yang giginya sudah habis. Bu, yang giginya sudah habis, tidak usah sakit hati. Kan pernah punya gigi. Betul tidak? Nah, sekarang kenapa orang mau terima beres saja? Ah, pokoknya aku tidak mau. Anak-anak biasanya tidak mau tahu, tidak mau masuk ke dapur, anak gadis tuh. Emang masih ada gadis di sini? Dari tadi saya cari habis. Oh, ada gadis. Gadis-gadis nih kalau ada acara kawinan, tidak ada yang mau ke dapur. Sampai-sampai nanti dia sudah bersuami nanti tidak tahu masuk ke dapur. Karena pinginnya terima beres. Orang tuamu kaya, kaya turun 7 turunan. Tapi sadar nggak? Kamu itu keturunan ke-8. Habis dong. Hati-hati. Kadangkala anak yang mohon maaf, ekonomi lemah, itu kadangkala lebih mahir dibandingkan anak orang kaya yang bermanja-manja terima beres. Maaf, tidak sedikit, tidak baik, ya ada gitulah. Tapi ada juga orang kaya, pinter, hebat, kayak Padli. Amin. Amin. Kayaknya gak ikhlas banget sih muji teman gitu. Tidak, ada juga kan begitu. Orang tua kan ini orang tua nih yang ngajarin juga. Jangan diajarin anak-anak manja. Sini. Jangan minta diambilin aja. Tahu bagaimana rasakan penderitaan orang tua cari duit. Betul tidak Bu? Betul. Jadi ibu jangan cuma memberikan uang jajan. Berikan apalagi keahlian, kemampuan, skill supaya anak itu tahu cara mencari uang. Ada budaya-budaya orang-orang dulu kita luar biasa. Anak-anak orang di Padang itu katanya tinggalnya di musola. Buat laki-laki. Betul tidak? Di surau. Itu bagus juga. Anak-anak orang Jepang itu sudah dipisahkan. Sama juga dalam Islam. Ingat ya, anak yatim piatu itu 17 tahun ke bawah. Anak yatim piatu sudah kumisan. Sudah aku anak yatim piatu. Mana yatim piatunya? Umurnya sudah 21. Artinya diberikan kemampuan. Enak nggak terima jadi? Kalau menurut Reza ya, nggak enak sih. Karena Hah. suatu hal itu memang harus dilakukan dengan sendirinya dulu. At least ada usahanya dulu. Ada usaha. Ada usaha. Jadi yang lebih mana puas. suka? Dapat 1 juta uang sendiri, keringat sendiri atau dapat 1 juta dikasih orang? Lebih enak pasti keringat sendiri. Lebih puas ngerasainnya. Tar dulu, ini kan cowok. Coba tanya cewek. Biar kita kan adil. Coba kalau dari Tasya, lebih enak mana? Dikasih uang 1 juta dari orang atau kerja sendiri?
kayaknya lebih cepetan dari orang kali ya. Ini Iya, buat enak ya. kamu aja enak Simple lah. ya. Iya simpel. Gak ribet gitu loh. Kan capek Ini anak muda kerja, nih. mendingan Ini langsung dikasih ciri-ciri anak orang. muda yang bener-bener. Oh, berarti rumus kehidupan itu benar ya? Maksudnya? Bahwa laki-laki itu adalah rumusnya memberi. Dan Iya perempuan dong, itu Ustaz. rumusnya menerima. Oh. Iya. Oh, begitu. Tapi memang harus gitu Pak Ustadz. Kalau Iya. misalnya hidup itu dua-duanya begitu nanti siapa yang nerima? Dua-duanya nyari duit semuanya. Yang ngabisin duitnya siapa? Pertanyaannya, perempuan juga punya pendapatan sendiri. Oh. Iya. Harus ada keahlian menjahit kah, memasak. Tepuk tangan dulu. Oh, luar biasa. Tapi nih. Mau nggak Padli dengar cerita saya? Enggak ah. Enggak mau. Tapi. Waktu saya kecil itu jualan. Oh iya. Aku adalah si penjual bikin doang. Tar dulu. Sebagian orang nggak ngerti bikin doang itu apa. Bakwang. Bakwang apa bakwan? Ya itu bakwan. Bahasa Ustadz beda ya. Masya Allah. Bahasa luar saya biasa. beda. Tapi di sini kita Soalnya bisa ngelihat. giginya juga beda. Iya, kita bisa ngelihat bahwa ada perbedaan, bahwa ada memang anak muda Ada, itu yang ada. maunya simpel-simpel aja. Heeh. Segala sesuatunya nggak mau repot, udah deh mendingan terima aja dari orang tua. Nggak Tapi ada bisa. tipikal orang yang mau berusaha gitu loh. Orang tuanya kerja di mana? Orang tua saya wira swasta, jadi bikin usaha sendiri. Kenapa enggak ikut sama orang tua? Kenapa harus kerja sendiri? Karena lebih mungkin passionnya juga beda. Pertama mungkin saya di bidang entertainment, terus juga selain itu juga jual beli juga. Saya juga jual beli kaftan gitu. Saya impor dari Maroko. Orang Arab Ustaz, bisnisnya banyak. Enggak, jadi itu mungkin kebetulan lagi ada peluang, jadi jalanin aja. Tapi kalau misalnya ikut orang tua, kayaknya mungkin beda aja. Mungkin cuma ngebantu-bantu sesekali. Tapi Tepuk tangan. Wah, luar biasa. Nih, Ya. anak muda harus mencontoh. Betul. Jangan cuma terima saja dari orang tua. Contoh Yusuf Sam. Amin, Alhamdulillah. insyaallah. Alhamdulillah, silakan Gimana, Ustaz Sam Ustaz? ditambahin sedikit dong. Ditambahin sedikit bagaimana seharusnya jadi anak muda berusaha. Dia berusaha. Bahayanya juga kalau misalnya kita cuma dikasih duit aja, giliran kita bisa cari duit sendiri, kita kan anggap orang tua itu mesin ATM Pak. Kalau misalnya kita dikasih duit aja terus. Giliran kita bisa cari duit sendiri, mesin ATM-nya udah dilupakan. Nah setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang bagaimana caranya agar kita terhindar dari sifat yang mau enaknya aja. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Banyak yang mau terima jadi. Betapa banyak istri yang masuk neraka. Disebabkan kufur terhadap suaminya.